tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut.
Tak hanya itu, Melisa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melisa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melisa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya
atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, yakni Ma'rus Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'rus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler.
Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai
ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melisa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melisa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi.
Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut, Melissa Anggraeni, mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik.
Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakult dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakult yakni Melissa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakult sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakult masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi.
Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribuners dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara oleh yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut
KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang
yakni Ma'ruf Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'ruf Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggara ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Kolil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik.
Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melissa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi.
Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribuners dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang
akibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid
Sakit Hashim Semarang, yakni Ma'ruf Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'ruf Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik.
Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melissa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi.
Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribuners dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggraeni mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang
akibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang
yakni Ma'ruf Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'ruf Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara oleh yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim biro hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik.
Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakult dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakult yakni Melissa Anggraini mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakult sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakult masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Kolil Komas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi.
Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahruz Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahruz Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribuners dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut.
KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang
yakni Ma'ruf Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'ruf Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim biro hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik.
Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakult dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakult yakni Melissa Anggraini mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakult sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakult masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi.
Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribuners dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut
KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro.
Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, yakni Mahruz Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahruz Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim biro hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Kholil Qaumas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali, menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik
seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu, kata dia, juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini, memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim biro hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melisa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melisa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024.
Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut, Melissa Anggraeni, mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali, menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Kamis 5 Maret 2026.
Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara oleh yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut.
Namun dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025.
Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024.
Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, yakni Mahruz Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahruz Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK
Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel.
Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai
ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara oleh yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melisa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melisa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi.
Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut, Melissa Anggraeni, mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik.
Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakult dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakult yakni Melissa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakult sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakult masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi.
Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahruz Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahruz Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribuners dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut
KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang
yakni Ma'ruf Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'ruf Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHAP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik.
Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melissa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melissa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi.
rekan Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahruz Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahruz Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribuners dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang
akibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat
surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, yakni Mahruz Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahruz Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara oleh yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggera ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Kholil Qoumas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik
seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggraini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim biro hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melisa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melisa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024.
Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut, Melissa Anggraeni, mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali, menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Kamis 5 Maret 2026.
Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribunnews dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Ma'rus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'rus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunnews dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara oleh yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut.
Namun dikatakan oleh Melissa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025.
Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melisa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat
surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, yakni Mahruz Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahruz Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Kholil Qaumas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik
seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru, yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun, dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Kolil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melisa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melisa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung.
Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut, Melissa Anggraeni, mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali, menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan PK Lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara.
Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners manapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil Qomas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yakni Mahrus Ali juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Mahrus Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggraeni mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang
akibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihaknya peroleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK. Tim Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah
Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Kamis 5 Maret 2026. Adapun gugatan pra-peradilan ini Yakut ajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2023-2024. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Yakut, dan di mana selain ahli sebelumnya juga pada sidang hari ini baik dari tim kuasa hukum maupun dari tim Biro Hukum KPK juga telah menghadirkan atau menyajikan bukti berupa surat terkait penetapan tersangka ke hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Dan dalam sidang yang saat ini masih berlangsung, sebelumnya terdapat ahli hukum pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang
yakni Ma'ruf Ali, juga telah memberikan keterangannya di dalam persidangan pra-peradilan hari ini. Adapun dalam pendapatnya hari ini, Ma'ruf Ali menyatakan bahwa hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ali saat hadir sebagai ahli dalam sidang yang digelar pada hari ini. Ali menilai bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak bisa dihasilkan setelah penetapan tersangka terhadap seseorang. Dan dikatakan Ali bahwa dalam konteks pasal ini harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara yang dimana dihitung oleh lembaga negara dan menyatakan berdasarkan hasil audit investigasi telah timbul kerugian keuangan negara dan itu harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan dilakukan setelahnya. Dan selain itu dikatakan oleh Ali juga bahwa pimpinan KPK menurutnya juga tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru bahwa pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan KPK yang lama, yang dimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik, yang dimana hal itu juga telah diatur dalam KUHP baru maupun Undang-Undang KPK baru gitu. Dan tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Ali juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk surat penetapan tersangka dan bukan sekadar surat pemberitahuan semata. Karena aturan itu kata dia juga berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUHP baru yang dimana terdapat penetapan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. Dan sebagai informasi juga bahwa Tribunus dan Geo di studio bahwa terkait baru munculnya kerugian keuangan negara yang berdasarkan dihitungan oleh BPK ini memang sebelumnya juga telah dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Yakut dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Adapun dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum dari Yakut yakni Melisa Anggra ini mempersoalkan keluarnya hitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kuota haji tambahan tersebut. Melisa mengatakan bahwa semestinya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Namun dikatakan oleh Melisa, hal itu justru dilakukan oleh KPK dengan hal sebaliknya. KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka sebelum adanya perhitungan resmi dari BPK terkait adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi kuota haji tambahan saat Yakut masih menjabat sebagai Menak tersebut. Dan sebelumnya terkait hal ini juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan adanya dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut. KPK melalui tim biro hukumnya pada sidang pra-peradilan kemarin menyatakan bahwa negara diduga mengalami kerugian sebesar 622 miliar rupiah akibat adanya perkara tersebut. Dalam jawabannya pada sidang kemarin, tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu pihak diperoleh berdasarkan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Dan tak hanya itu, penyimpangan pembagian kuota haji dari hasil pemeriksaan BPK, tim biro hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan tahun 2024. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 4 Maret 2026, tim kuasa hukum Yakut Khalil Qomas mempersoalkan keluarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, KPK seharusnya bisa membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut. Menurut Melissa, dengan tidak adanya kerugian negara tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. Oleh karena itu, menurutnya, dalam setiap penetapan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu adanya pembuktian kerugian negara yang pasti dan konkret, serta tidak hanya berupa potensi. Diketahui bahwa KPK mengungkap nilai kerugian keuangan negara di kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim hukum KPK mengatakan bahwa angka itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan pihak terkait soal pembagian kuota haji khusus maupun kuota haji tambahan. Tak hanya penyimpangan pembagian kuota haji, dari hasil pemeriksaan tim BPK, Biro Hukum KPK juga menuturkan bahwa terdapat aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 dan 2024. Kendati demikian, tim penyidik dari KPK hingga kini masih terus menelusuri bukti lainnya dalam perkara itu seiring dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Pengumpulan bukti itu untuk memperkuat keterlibatan dan peran dari Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Yakut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini mengatakan setidaknya terdapat 3 poin utama yang diajukan oleh kliennya atas penetapan tersangka tersebut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua, tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sementara di poin ketiga, menurut Melissa, KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yakut sebagai tersangka. Selain itu, dalam permohonan kliennya, Melissa menjelaskan bahwa Yakut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026. Padahal menurut Melissa, berdasarkan pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yakut. Tak hanya itu, Melissa juga mempersoalkan adanya 3 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK, masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025, dan 8 Januari 2026. Menurut Melissa, Yakut hanya diperiksa sekali oleh KPK, yakni dalam proses penyidikan pada 8 Agustus 2025. Atas hal tersebut, dalam petitumnya, Melissa memohon kepada Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya. Penetapan tersangka terhadap Yakut dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Yakut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara tegas mengamanatkan 92% kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler. Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin atau kickback dari sekitar 100 penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel. Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri bagi Yakut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menyatakan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi harus sudah ada sebelum aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Mahrus Ali yang hadir sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Kamis 5 Maret 2026. Selain itu, menurut Ali, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan aturan KUHAP baru maupun Undang-Undang KPK terbaru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik seperti halnya yang tertera di aturan Undang-Undang KPK lama. Diketahui bahwa dalam salah satu poinnya dalam pra-peradilan ini, Yakut menggugat KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka sebelum ada audit kerugian negara. Selengkapnya terkait sidang ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi. Tribuners dimanapun berada, pada